Ini klaim daripada asuransi sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Klaim daripada asuransi komersial yang kalau teman-teman tahu, gagal jantung yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah, diabetes tipe 2, stroke, ya. Lalu bisa Alzheimer juga, demensia, low testosteron juga, fatty liver disease yang disebabkan karena alkohol maupun non-alcoholic fatty liver disease. Lalu permasalahan infertility seperti PCOS bagi wanita dan juga disfungsi ereksi bagi pria. Permasalahan sarkopenia, hilangnya massa otot yang menyebabkan terjadinya permasalahan osteopenia atau osteoarthritis, ya. Juga penghambatan pembuluh darah, perut buncit, lalu cancer dan sebagainya. Nah, intinya ini semua adalah akibat. Sebabnya apa, teman-teman? Sebabnya adalah sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Makanya selnya menolak, jadi resistensi, menolak insulin. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau melihat cara kerjanya adalah sebagai berikut, ya. Jadi kalau Desi makan, paling banyak makronutrisi kita paling banyak apa? Karbo. Makanya kita banyak makan karbo. Kalau kita banyak makan karbo, terus aja makan karbo, otomatis gula darahnya kita naik. Nah, gula darah kita itu kalau naik itu, ini makanya yang saya sering cerita sama teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau terjadi yang namanya hyperglycemia, glikemia gitu, ya, terjadinya kenaikan gula darah itu sesuatu yang urgensi yang harus diturunkan. Terjadinya hyperproteinemia, terjadinya hyperlipidemia, kelebihan lemak atau kelebihan protein itu tidak ada nuansa urgensi di sana untuk diturunkan. Tapi kalau gula darah naik itu nggak memungkinkan gitu. Jadi kemampuan si pembuluh darah sendiri itu hanya cuma menampung, kalau nggak salah itu cuma 20 kilokalori. Sedangkan kita makan ratusan kalori, dia harus turunin. Termasuk juga kalau gula darah di badan kita kan juga harus diturunkan di 90-100 mg per desiliter darah. Makanya membutuhkan insulin gitu, ya teman-teman. Cuma saking seringnya teman-teman makan karbo terus-menerus, gula darahnya naik terus, insulin harus hadir ngambil kelebihan gula darah itu untuk disimpan di dalam sel itu. Terus makanya terjadi overproduksi daripada insulin atau yang dikenal yang namanya hyperinsulinemia. Betul, ya? Nah, ketika terjadi hyperinsulinemia lah, makanya kenapa akhirnya selnya merasa menolak untuk kok kamu datang lagi. Makanya ibaratnya kayak kuncinya itu kan dia datang mau buka si sel itu untuk mengirimkan si makanan atau kalau istilahnya kebermanfaatan energi yang kita konsumsikan tadi, ya, dalam hal ini misalnya gula dan sebagainya, itu selnya nggak mau lagi gitu. Nah, pada saat itulah resistensi insulin terjadi. Salah satunya yang nggak mau itu adalah si otot. Nah, sedangkan teman-teman tahu bahwa kalau berbicara cadangan makanan di badan kita, terutama kita makan gula, sebenarnya kan paling banyak adanya di mana? Di liver dan di otot. Cuma liver terbatas, hanya mungkin 100 kilokalori, gula sebenarnya agak sedikit lebih banyak. Otot sedikit lebih banyak bisa menampung gula yang berlebihan. Nah, cuma masalahnya ototnya nggak mau terima lagi karena udah terlalu banyak produksi insulinnya nih, teman-teman. Nah, pada saat itulah makanya akhirnya gula darahnya menjadi nambah atau terus tinggi gitu kan, karena kan nggak bisa masuk kan gulanya ke dalam otot kita. Nah, pada saat itulah akhirnya uniknya badan terpaksa harus memproduksi insulinnya lebih tinggi lagi. Dan yang lebih parah, teman-teman, kadang-kadang bahkan menambahkan insulin dari luar untuk memaksakan, kan kayak gitu. Makanya kenapa akhirnya kelebihan gula tersebut akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Ini yang disebut dengan namanya de novo lipogenesis di sini, ya. Nah, ketika kelebihan ini makanya berat badan naik. Nah, jadi kita bisa melihat cara kerjanya kurang lebih gitu, ya, Des, ya, ngerti, ya? Nah, makanya pada saat inilah ketika gula darahnya ini naik, obesitas kadang-kadang sering dijadikan sebagai indikator daripada misalnya kesehatan karyawan, kesehatan warga negara, kesehatan apalagi, angka obesitas meningkat sehingga menjadi penyebab daripada kematian dan sebagainya. Padahal yang terjadi, kalau teman-teman saya balikin lagi tadi ilmunya, ini semua akhirnya hadir karena terjadinya ketidakseimbangan dalam secara hormonal, karena selnya tidak sensitif lagi terhadap insulin, makanya terjadilah hal tersebut, termasuk juga dengan yang namanya si obesitas tadi, ya. Jadi obesitas adalah sesungguhnya bukan penyebabnya, tapi obesitas adalah akibatnya. Di sini juga sekedar hanya cuma teman-teman tahu aja. Jadi
sebenarnya secara umum fungsi daripada insulin itu dia menghambat yang namanya terjadi proses ini, dia merangsang yang terjadi proses ini. Apa yang dihambat oleh insulin kalau seandainya terjadi kehadiran insulin? Kalau insulinnya biasanya hadir, biasanya badan tidak bisa melakukan yang namanya autofagi itu misalnya. Nggak memungkinkan kan, karena kan energinya selalu hadir, selalu ada ya, jadi kelebihan gula ya. Glycogen breakdown juga terhambat juga. Ketosis, state of ketosis pada saat dimana istilahnya kalau kita berbicara indikatornya ketone body, dimana badan akan switching. Nah, kan badan kita kan kayak hybrid ya teman-teman ya. Kalau seandainya nggak ada gula, dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Betul ya, dari carbo dependent jadi fat adapted. Nah, itu tidak terjadi juga. Jadi kehadirannya si ketone itu tidak terjadi juga. Nah, tapi di sisi lain juga, protein breakdown juga bisa dihambat juga. Nah, ini juga makanya kenapa sebenarnya kalau anak-anak fitness itu kadang-kadang kenapa mau makan proteinnya, makannya kadang-kadang sedikit tapi sering ini berharap supaya tidak terjadi badan pakai proteinnya untuk dipecah, terlepas daripada tidak sesederhana itu juga ya, karena biasanya baru terjadi ini kalau kita puasa itu di atas 1,5 hari mungkin baru terjadi itu ya. Sebelum 1,5 hari yang terjadi adalah fat burning, tapi fat burning nggak terjadi kalau insulin ini. Kebalikannya insulin merangsang terjadinya, justru makanya kenapa berat badan kita naik ya, glycogen storage, fat storage gitu ya. Terjadinya badan membakar gula, lalu protein sintesa dan juga ion uptake sendiri. Nah, jadi teman-teman di sini hanya sekedar cuma mau bilang yang ini salah nggak gitu ibaratnya dengan kayak gini. Oh ini jelek ya, ini nggak ada hubungannya. Ini hanya cuma lebih kepada poin-poin ini hanya cuma menjelaskan kepada teman-teman bahwa badan punya kecerdasan sendiri untuk melakukan yang namanya, karena perilaku kita, dia membuat satu counter regulasi dengan cara beradaptasi secara fisiologis menghasilkan yang namanya respon-respon ini.